Tidak ada gunanya ilmu-ilmu tinggi kita, harta kita sebanyak apapun, dan setinggi apa jabatan kita kalau kita sedang sakit. Sama sekali tidak ada nikmatnya. Di Hippocrates punya pandangan, otak itu adalah pusatnya kesadaran, pusatnya intelektual, pusatnya emosi. Jadi berarti apa? Kuncinya manusia dan kemanusiaan itu ada pada otak. Kalau cara berpikir atau cara berperilaku seseorang terganggu atau menyimpang, itu mungkin ada yang salah dengan otaknya. Ini sebenarnya teori yang umum, populer sekali di masyarakat. Kalau ada orang ngomongnya ngelantur, pikirannya tidak jelas kemana-mana, kelakuannya, perilakunya juga tidak seperti orang umumnya, kita kan sering menyebut orang ini, wah, otaknya terganggu mesti. Ada yang tidak beres ini mesti. Malih mesti ini, dan seterusnya. Jadi, kuncinya diri kemanusiaan kita itu ada pada otak. Kalau otak rusak, kesadaran kita sebagai manusia juga kacau. Kita tidak bisa mikir, emosi kita juga tidak akan ada kontrolnya. Jadi ini pandangannya Hippocrates. Makanya dia disebut pelopor somatogenesis. Somatogenesis itu pandangan bahwa masalah yang terjadi pada tubuh fisik atau soma itu akan mengganggu pikiran dan tindakannya manusia. Somatogenesis itu kebalikan dari psikogenesis. Kalau psikogenesis itu gangguan yang terjadi dalam diri manusia itu diawali dari kekacauan psikis. Jadi berarti pikirannya kacau dulu, baru fisiknya sakit. Kalau psikogenesis itu mirip kalau kita misalnya bilang, kalau kita sedang stres, sedang depresi, ya nanti berpengaruh dalam tubuh kita. Akhirnya kita ngereges, demam, drop, imunnya turun. Nah, kebalikannya namanya somatogenesis. Somatogenesis itu ya kalau tubuh kita sedang sakit, misalnya sedang luka karena apa, atau sedang mendapatkan kesakitan apa, itu kan mempengaruhi pikiran. Jadi mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita berperilaku. Nah, itu namanya somatogenesis. Jadi Hippocrates pelopor somatogenesis. Ketika tubuh terganggu, otak terganggu, ya pikiran dan perilaku seseorang akan terganggu. Kalau otak sakit, otaknya rusak, otaknya bermasalah, ya pikirannya, kesadarannya, emosinya juga nanti bermasalah. Ini mirip seperti ada gium itu kan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya tidak sehat, ya jiwanya susah untuk sehat. Makanya banyak orang bilang kesehatan tubuh itu nomor 1. Yo, biasanya orang pokoknya sehat ya. Kalau tidak sehat, ya susah kita melakukan apapun, kebaikan apapun, prestasi apapun, pemikiran, ide-ide. Kalau kita sedang sakit kan tidak ada gunanya filsafat-filsafat yang kelas tinggi, ide-ide unggulan yang kita miliki pas kita sedang sakit. Maka orang selalu bilang kesehatan nomor 1. Baik kesehatan versi somatogenesis maupun versi psikogenesis. Pada akhirnya ya sakit semuanya. Apakah sakit fisik mengimbas pada psikis atau sebaliknya sakit psikis mengimbas pada fisik. Toh jatuhnya ya semuanya sakit. Baik
psikis maupun fisiknya. Jadi mari kita sehat lahir dan batin. Karena ini dua-duanya berpengaruh dalam hidup kita. Tidak ada gunanya ilmu-ilmu tinggi kita, harta kita sebanyak apapun, dan setinggi apa jabatan kita kalau kita sedang sakit. Sama sekali tidak ada nikmatnya. Maka bersyukurlah yang hari ini dikaruniai kesehatan. Baik, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari ngaji kita malam hari ini. Malah intinya 10 menit terakhir ini, 30 menit terakhir. Jadi sebenarnya tema Hippocrates ini kan mencari hikmah, mencari wisdom dari kesehatan versinya Hippocrates. Yang sebelum-sebelumnya ini teori-teorinya, ada banyak hikmah dari yang sebelumnya. Cuma bagian kebijaksanaannya yang terakhir ini. Wisdom tentang kesehatan. Baik, kita awali kebijaksanaan tentang kesehatan. Yang pertama, ini materi-materi kebijaksanaan ini saya ambil dari buku yang judulnya Hippocrates Aphorisms. Jadi aforisma-aforisma dari Hippocrates. Ini yang saya ambil beberapa, saya kumpul-kumpulkan per tema. Yang pertama, menurut Hippocrates, yang lebih penting adalah manusianya, bukan penyakitnya. Kita lihat beberapa quotes, aforisma dari Hippocrates tentang klaimnya ini. Yang pertama apa? It is far more important to know what person the disease has than what disease the person has. Ini quotes ini kalau tidak salah pernah saya pakai waktu kita membahas tentang filsafat sakit. Jadi jauh lebih penting untuk mengetahui orang yang mengidap penyakit itu daripada penyakit apa yang diderita orang tersebut. Nah, ini kebijaksanaan yang pertama ini menyarankan kita, termasuk khususnya para dokter, para penyembuh, untuk memahami tipe orang yang sakit ini. Tipe orang yang sakit ini lebih penting dipahami daripada penyakitnya, itu mudahnya. Mengapa? Ya kadang-kadang cara berpikir, cara berperilaku, cara bertindak orang ini, kalau tidak diubah, ya penyakitnya tidak akan hilang. Jadi dikasih obat mahal-mahal, tapi kalau gaya hidupnya tidak berubah, ya penyakit itu pada akhirnya akan kembali lagi. Jadi lebih penting kita pahami ini orang ini seperti apa gaya hidupnya, tipe orang yang cara berpikirnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kalau orangnya misalnya, saya tidak percaya, dokter tidak percaya obat, ya meskipun sama dokternya diberi obat sak kresek, ya tetap tidak akan diminum, dia tidak percaya. Atau mungkin ada orang yang gaya hidupnya tidak pernah tidur, tiap malam meleang, ngerokok, minum terus tidak berhenti-berhenti, sementara penyakit yang diderita berhubungan dengan itu. Kalau gaya hidupnya tidak dibereskan, ya tidak akan ketemu yang namanya kesehatan dan kesembuhan. Meskipun bolak-balik atau tiap hari minum, mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan penyakit yang dia derita. Jadi yang pertama penting kita kenali adalah orangnya. Itu makanya tadi saya bilang buat teman-teman kalau sedang ketemu dokter untuk kepentingan kesembuhan, mungkin dokternya agak pendiam, tidak tanya macam-macam, boleh teman-teman ceritalah sebanyak-banyaknya tentang dirimu.
Siapa tahu dengan kita cerita kebiasaan-kebiasaan, mungkin kebiasaan hidup, kebiasaan konsumsi, kebiasaan tidur, dan lain sebagainya, itu membuat dokter lebih mudah memberi kita resep untuk kesembuhan kita. Jangan-jangan kita menganggap hidup dan gaya hidup kita itu ya baik-baik saja, beres-beres saja. Padahal mungkin ada banyak masalah di balik itu yang kita tidak tahu. Maka ceritakan saja. Makanya di quotes kedua itu, sebelum engkau menyembuhkan seseorang, tanyakan kepadanya apakah ia mau meninggalkan segala yang membuatnya sakit. Nah, ini penting, karena sakit itu kan selalu ada sebabnya. Seperti tadi ya, dalam epidemiologi selalu ada hubungan antara host, agent, dan lingkungan. Yang solusinya adalah modifikasi-modifikasi. Maka ayo kita tanyakan para dokter pada pasien-pasien kita, mau tidak meninggalkan yang membuatnya sakit. Misalnya tadi gaya hidup, mau nggak mengubah gaya hidup. Misalnya tadi pola makan, mau ndak memodifikasi pola makan. Misalnya tadi karena kurang gerak, kurang keluar kena matahari, mau ndak keluar-keluar biar kena matahari. Ini penting. Ditanyakan pertama-tama. Kalau dia ndak mau, lah ya mau gimana lagi? Mungkin dia cuma milih sakit, tidak mau dengan solusinya. Atau mungkin dia pingin kayak tadi ndak, orang jenis apa tadi? Jenis flekmatis tadi yang sudahlah saya sudah nyaman dengan kayak gini. Tiap hari saya sudah enaknya itu ya habis nongkrong, ngopi, ngerokok, main HP ya sudah ndak bisa diubah-ubah lagi. Sudah nyaman seperti ini misalnya ya. Kalau memang orangnya ndak mau berubah, diberi obat berapapun ya nanti penyakitnya akan kembali lagi. Karena dia tidak mau meninggalkan apa yang membuatnya sakit. Jadi ini penting. Kita juga begitu. Kalau kita sedang sakit, coba kita tanya diri kita sendiri, mau atau tidak kita meninggalkan kebiasaan gaya hidup yang membuat kita sakit. Kalau jawabannya tidak mau, berarti kita harus siap-siap menguatkan diri untuk menanggung sakit itu. Wong hidup ini ada sunatullahnya. Pak, saya tidak takut dengan penyakit, Pak. Saya takutnya dengan Allah saja. Tiba-tiba saya ingat kalimat itu. Banyak sekali kemarin kalimat ini berseliweran ya. Jadi, pokoknya saya nyaman begini. Intinya kan itu. Saya kalau dengan penyakit tidak takut, takutnya dengan Allah saja. Sebenarnya kalimat itu benar. Tinggal dilanjutkan. Kalau sudah takut dengan Allah, yang harus dilakukan apa? Ketika orang takut dengan Allah itu kan berarti dia harus mau menjalankan perintahnya, amanah-amanahnya, dan menjauhi larangannya. Nah, di antara perintah dan amanatnya Allah itu adalah menjadi khalifah di muka bumi, termasuk menjaga diri kita, badan kita, lahir dan batin. Tubuh kita lahir batin ini kan amanat dari Allah. Yang harus kita jaga, tidak boleh sembrono. Kita awur-awuran sehingga sampai sakit dan rusak. Wong ini titipan dari Allah. Jadi memang kita harus takut dengan Allah. Antara lain, takut Allah murka kalau kita tidak menjaga amanatnya berupa tubuh ini lahir dan batin. Di antara ikhtiar kita menjaga, kalau pandemi ini ya seperti yang disebut dalam prokes tadi. Tapi kan tidak mesti aman, Pak, pakai prokes itu. Wong banyak yang sudah vaksin, sudah nol ya masih kena. Ya, sejauh ini ikhtiar yang bisa kita lakukan itu. Ya nanti kalau ada yang lebih baik dari itu bisa lebih menjamin, kita harus ganti ke sana. Itu di antara
cara kita takut kepada Allah. Jadi bukan kok takut kepada Allah itu dengan cara kemudian justru menjauh dari amanahnya Allah untuk menjaga kesehatan tubuh ini. Justru karena kita takut Allah murka, kita jaga kesehatan kita. Oke. Nah, itu kalau ada yang tanya ya, karena kemarin saya banyak ada yang, Pak gimana Pak jawab orang yang bilang yang saya takuti hanya Allah. Loh, itu benar itu yang dia katakan. Cuma ekspresi atau yang harus dilakukan ketika seseorang sudah takut dengan Allah itu terus apa? Ya antara lain menghindarkan diri dari murkanya Allah ketika kita tidak menjaga amanatnya Allah berupa tubuh ini, lahir dan batin kita. Baik, terus ada lagi petunjuk dari Hippocrates. Natural forces within us are the true healers of disease. Kekuatan-kekuatan alamiah dalam diri kita itu adalah obat yang sejati dari penyakit. Nah, ini dalam tubuh kita sebenarnya ada mekanisme untuk menolak penyakit. Ada kekuatan-kekuatan fisik, kekuatan-kekuatan yang memang menjadi fitrah manusia, sunnatullah manusia, mungkin dalam bentuk imunitas, dalam bentuk daya-daya tertentu yang teman-teman kedokteran mesti lebih tahu, yang ini bisa menyembuhkan penyakit. Hanya saja kadang-kadang memang kita sendiri yang mengacaukan ritmenya dengan cara hidup yang salah, sehingga penyakit akhirnya mudah masuk dalam diri kita. Berarti jalan keluar dari penyakit itu antara lain kita hidupkan natural forces, kekuatan-kekuatan natural yang alami dalam diri kita. Kita jaga keseimbangan dan harmoninya. Tidak kita rusak dengan mungkin makanan, mungkin gaya hidup, dan macam-macam yang merusakkan. Jadi ternyata memang kesehatan itu kuncinya lebih banyak pada manusianya, bukan pada penyakitnya. Terus kita tengok kebijaksanaan selanjutnya. Yaitu, ini masih dari buku Aforism, tentang gerak dan makanan. Kata Hippocrates, let food be thy medicine and medicine be thy food. Biarlah makanan menjadi obatmu dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya apa? Marilah kita makan yang menyehatkan. Jadi kuncinya di antara kunci kesehatan itu makanan. Maka let food be thy medicine. Jadi biarlah makanan menjadi obatmu. Dan medicine be thy food. Dan obat menjadi makananmu. Ini maksudnya sama. Kita makan sesuatu yang menyehatkan, yang berfungsi sebagai obat. Kalau hari ini ada pepatah begini, mungkin mirip dengan pepatahnya Hippocrates ini. Biarlah makanan menjadi obatmu, atau kalau tidak, nanti obat yang menjadi makananmu. Jadi mari kita makan yang menyehatkan. Sehingga makanan itu sendiri menjadi pendukung kesehatan kita. Karena kalau tidak, maka makanan akan jadi sebab hancurnya harmoni keseimbangan dalam diri kita, sehingga kita sakit, dan akhirnya menjadi terbalik, obat menjadi makanan kita. Tiap hari makan dan minum obat saja. Jadi ini penting. Biasanya yang
sudah kena penyakit, yang sudah sepuh-sepuh baru sadar pentingnya makanan sehat. Yang tua-tua, yang masih muda-muda kayak teman-teman sebagian besar yang ikuti ngaji ini kan banyak yang muda-muda. Itu biasanya masih belum sadar pentingnya makanan yang sehat. Pak, tapi uang saya kan pas-pasan Pak untuk beli makanan sehat terus. Yo, sehat tidak ada hubungannya dengan mahal. Bahkan mungkin makanan yang murah-murah itu justru lebih menyehatkan. Ya makanan tertentu. Yang mahal-mahal itu justru banyak mengandung kolesterol, banyak mengandung unsur-unsur merusak dalam diri kita. Ayo hati-hati, makan tidak hanya mengikuti seleranya lidah, tapi juga kebutuhan badan untuk sehat. Ya, kalau mengikuti seleranya lidah itu ya memang karepe ya mangan enak, terus yang itu yang sudah jadi kegemaran kita. Tapi ya hati-hati. Karena kalau tidak, makanan tidak jadi obat kita, tapi sebaliknya obat menjadi makanan kita. Kemudian selain makanan apa? Gerak. Jadi gerak itu maksudnya ya tubuh kita ini butuh beraktivitas, butuh gerak. Dia ini fungsinya banyak tubuh kita. Di tangan untuk apa, kaki untuk apa, dan macam-macam ini butuh gerak. Jangan rebahan saja, jangan santai saja. Makanya kata Hippocrates, walking is man's best medicine. Jalan-jalan adalah obat terbaik bagi seseorang. Nah, ini saya tidak tahu ini kalau yang muda-muda ini siapa yang merutinkan olahraga, merutinkan jalan-jalan. Kalau ada yang nanti tanya, opo dalile kok kita harus jalan-jalan, ya pakai saja ayat dari Hippocrates ini. Walking is man's best medicine. Jadi jalan-jalan itu adalah obat terbaik bagi seseorang. Bahkan ada quotes yang lain yang saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Jika suasana hatimu sedang buruk, pergilah jalan-jalan. Jika suasana hatimu masih buruk, pergilah jalan-jalan lagi. Oh, berarti memang maunya Hippocrates ini kita gerak keluar, jalan-jalan, jangan diam saja. Ya Pak, tapi hari ini pandemi Pak, tidak boleh keluar-keluar. Ya sudah, jalan-jalan tapi di rumah. Tidak tahu rumusnya gimana jalan-jalan di rumah itu. Ya pokoknya geraklah. Yang suka nanam-nanam, ya nanam-nanam lah. Yang suka melihara-melihara apa, pelihara-pelihara lah. Asal tidak diam. Mungkin bersih-bersih rumah, ngecat-ngecat, nyuci, nyetrika, itu semua gerak. Aktivitas-aktivitas ini membuat mood kita mungkin bisa naik. Suasana hati kita tidak lagi murung, tidak lagi suntuk. Jadi karena suasana hati yang baik, yang tidak suntuk, itu nanti mendukung kesehatan kita. Seperti tadi rumusnya, kesehatan psikis berpengaruh pada kesehatan fisik, demikian juga sebaliknya. Jadi ini rumus kebijaksanaan yang kedua. Yang ketiga, kebijaksanaan kesehatan selanjutnya ada pada aspek moderasi. Ini ada beberapa quotes yang saya bawa. Yang pertama, semua bagian tubuh memiliki fungsi. Jika digunakan secara moderat dan digunakan sesuai fungsinya, akan menjadi sehat, berkembang dengan baik, dan menua lebih lambat. Tetapi jika tidak digunakan secara tepat, mereka akan menjadi rentan terhadap penyakit, cacat dalam pertumbuhan, dan menua dengan cepat. Jadi, mari kita belajar. Ini di antara belajar kita, kan dalam filsafat itu selalu kita disuruh belajar tentang diri kita sendiri. Selama ini kalau saya bilang pelajari, pahami dirimu, itu teman-teman mesti konotasinya aspek batinnya, jati diri, kedalamannya.
Tapi sebenarnya semuanya, tidak hanya aspek mentalnya, moralnya, batinnya, tapi juga fisiknya. Karena seperti saya bilang tadi, sehatnya fisik itu berpengaruh terhadap kesehatan mental, kesehatan rohani kita. Dan belajar tentang kesehatan fisik berarti kita harus paham fungsi dari bagian-bagian tubuh kita. Mata, telinga, tangan, kaki, hidung, dan lain sebagainya, mari kita pergunakan secara moderat. Moderat itu tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Mata, yuk kita gunakan melihat secara pas dan tepat. Tidak terlalu banyak melihat sesuatu, atau terlalu banyak tidak dipakai. Misalnya, Pak, saya merem saja, tidak melihat, tidak begitu. Dipakai pas secukupnya saja. Waktunya merem tidur, ya tidur. Waktunya melek dipakai melihat, ya melihat. Digunakan sesuai fungsinya. Jangan 24 jam di depan laptop terus. Pasti akan sakit kita. Mata kita. Kaki juga begitu, tangan juga begitu. Kalau kita rebahan saja, maka fungsinya kaki akan menurun, kekuatannya juga akan menurun. Tangan kita juga begitu. Kalau kita jarang gerak sebentar saja, biasanya terus capek. Itu berarti kita tidak mempergunakannya dengan baik. Kalau katanya Hippocrates, akan membuat kita rentan terhadap penyakit, pertumbuhannya cacat, dan menua dengan cepat. Menua dengan cepat itu cepat aus. Wong yo tidak pernah dipakai atau dipakai secara berlebihan. Jadi menggunakannya harus tepat atau pas. Jadi jangan kekurangan, juga jangan berlebihan. Pak, saya mengistirahatkan mata, Pak, makanya saya tidur terus mulai habis subuh sampai jam 12 siang. Itu juga tidak moderat. Berarti kekurangan cara pemakaiannya. Jadi terlalu banyak dipakai juga jelek. Wah, sekarang Pak, saya sudah bisa muter stadion 50 kali sekali ngangkat loh, Pak. Ya berlebihan juga jelek. Jadi yuk digunakan yang pas saja. Jadi rumus kesehatan selanjutnya itu moderasi. Makanya ada kalimat selanjutnya dari Hippocrates, jika kita dapat memberi setiap individu jumlah nutrisi dan latihan yang tepat, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, kita akan menemukan cara paling aman untuk kesehatan. Jadi sehat itu ada pada moderasi, ada pada paradigma yang pas, tidak ekstrim. Nah, ini ternyata tidak hanya urusan rohani, urusan agama yang kita selama hari-hari ini kan kita banyak diskusi tentang moderasi beragama. Ternyata kesehatan fisik juga butuh moderasi. Diimplementasikan secara pas. Bahkan kata Hippocrates, baik tidur maupun kurang tidur, jika tidak pas sama-sama buruk. Maksudnya terlalu banyak tidur atau kurang tidur itu sama-sama buruk. Jadi ya tidur itu ya pas sesuai jamnya saja. Mungkin 7-8 jam, ya sekitar itu kita tidur. Jangan kekurangan, juga jangan berlebihan. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Saya tambah satu lagi hikmah dari ajarannya Hippocrates. Kebijaksanaan kesehatan, penting juga kita memposisikan penyakit sebagai pelajaran. Jadi beliau menyatakan begini, orang yang bijaksana pasti menganggap kesehatan sebagai anugerah terbesar manusia dan mampu belajar dengan pikirannya sendiri bagaimana mengambil pelajaran dari sakitnya. Jadi orang bijaksana, ini kan yang dikejar-kejar para filosof itu kan jadi orang bijaksana. Cirinya dua, mampu bersyukur terhadap kesehatan yang dia nikmati, dan yang kedua mampu belajar terhadap rasa sakit yang dia rasakan. Jadi orang bijaksana itu
Setiap kali oleh Allah dianugerahi, diberi rasa sakit, dia belajar dari situ tentang dirinya, tentang penyakitnya. Sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama, tidak jatuh pada sakit yang sama. Karena dia mengambil pelajaran dari sakit sebelumnya. Oh, kalau terlalu banyak makan ini, ternyata kemudian aku jadi pilek, aku jadi ngreges, demam. Berarti aku jangan banyak makan itu. Nah, itu berarti bisa mengambil pelajaran dari sakitnya. Tubuhku capek sekali rasanya kok kayak dipukuli orang banyak ini. Aku habis apa sih ini tadi kok merasakan ini? Oh, ternyata aku habis tidur di atas lantai sambil nyanding kopi, nonton bal-balan, malam-malam kena angin malam, lupa nutup jendelanya. Berarti besok jangan gitu lagi lah. Itu namanya mengambil pelajaran dari rasa sakit. Yang bisa belajar seperti ini hanya orang bijaksana. Kalau ada orang bolak-balik kena penyakit yang sama, dengan sebab yang sama, berarti dia tidak mengambil pelajaran dari sakit yang dia alami sebelumnya. Berarti kurang bijaksana. Kalau jadi orang yang bijaksana, ya kalau sehat bersyukur, kalau sakit belajar. Mana yang salah, mana yang tidak pas. Kemudian melakukan perbaikan diri. Baik teman-teman, kelihatannya waktunya sudah agak lewat. Semoga beberapa kebijaksanaan tadi memberi kesadaran baru, wawasan baru tentang kesehatan dalam hidup kita. Ya, seperti saya bilang beberapa kesempatan di sesi ini, materi malam hari ini banyak tentang kedokteran. Mohon dimaklumi dan dimaafkan kalau ada satu dua wawasan yang rasanya kok tidak pas, tidak nyambung atau salah menjelaskan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf untuk malam hari ini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sama-sama dari barat, cuma minggu depan temanya agak berbeda karena kita ketemu ahli debat, Bapak Protagoras, yang disebut Father of the Debat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.